قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Syarat la ilaha illallah itu ada 7 sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-ilmu bima'naha. Al-ilmu al-munafi lil jahli. Mengetahui makna la ilaha illallah yang dapat menghilangkan kebodohan. Karena kenapa? Orang yang faham makna la ilaha illallah maka dia tahu konsekuensinya, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tinggalkan. Syarat yang kedua adalah al-yaqin al-munafi lisyak. Yakin, seyakin-yakinnya dengan kalimat tersebut, dengan maknanya, tidak ada keraguan, keyakinan yang menghilangkan segala macam bentuk keraguan-raguan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-qabul al-munafi lirradd. Menerima kalimat tauhid ini, tidak menolaknya, tidak seperti halnya orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, jawaban mereka justru aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad al-munafi lit-tark. Yang ketiga tadi adalah menerima. Syarat yang keempat adalah taat, tunduk. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia benar-benar tunduk, taat kepada konsekuensinya, pada Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan segala syariat dan tidak meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima adalah al-ikhlas. Orang yang mengucapkannya haruslah mengucapkan dengan ikhlas. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keenam al-mahabbah, yaitu cinta terhadap kalimat ini, di mana konsekuensinya adalah apa? Mencintai ahlu tauhid, mencintai orang-orang yang mencintai kalimat ini, mencintai orang-orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Mencintai segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang terakhir, yang ketujuh adalah as-sidqu, yaitu kejujuran, kebenaran di dalam kesaksian tersebut. Orang yang bersaksi itu harus benar-benar di dalam kesaksiannya. Kapan seorang itu dihukumi sebagai orang yang shadiq, orang yang jujur dalam setiap berita yang dia sampaikan? Seorang baru dikatakan shadiq apabila berita yang dia sampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Orang yang mengatakan besok akan ada
tabligh akbar di masjid ini, maka orang yang menyampaikan baru dikatakan shadiq jika sekiranya ucapan yang dia ucapkan sesuai dengan kenyataan. Nah, ini satu tolak ukur untuk mengukur kebenaran syahadat seseorang. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada zat yang hak untuk dia ibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang dia cintai lebih daripada Allah SWT. Tidak ada yang lebih dia taati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesaksiannya itu harus diukur dengan kenyataan yang dia tampakkan. Seberapa cinta dia kepada Allah, seberapa besar ketaatannya kepada Allah SWT. Kalau kita dapati cintanya kepada Allah itu sangat besar dan dia pun senantiasa taat kepada Allah, maka dia katakan shadiq di dalam syahadatnya. Dia jujur, dia benar di dalam syahadatnya. Tapi orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, namun ketika ada seruan Allah SWT, hayya ala salah misalkan, ada salah satu seruan Allah, dia tidak mau menjawab seruan Allah SWT, maka orang ini perlu dipertanyakan kebenaran dari syahadatnya. Karena orang yang benar-benar mengakui Allah sebagai ma'budnya yang sangat dia cintai, maka tentu dia akan mendahulukan segala-galanya, yang itu adalah merupakan kecintaan ma'budnya.